kebanyakan orang memahami dan mengakui bahwa kenikmatan sesaat itu dianggap sebagai satu kebahagiaan sejati. Mengapa demikian? Ya karena mereka berada di jalan orang fasik gitu, di jalan orang berdosa. Yang kedua, kebahagiaan sejati adalah sebuah alternatif. Ya, sekali lagi, kebahagiaan sejati adalah sebuah alternatif. Pilihan akan kebahagiaan adalah tanggung jawab kita sendiri. Memang Allah menyediakan dan menunjukkan jalannya, tetapi Ia tidak memaksa kita untuk menjalani atau melalui jalan itu. Keputusan sepenuhnya ada di tangan kita. Maka kebahagiaan adalah sebuah alternatif, sebuah tawaran. Diterima atau tidak tergantung dari kita. Keputusannya ada di kita, bukan ada di Tuhan Allah. Yang terakhir, kebahagiaan sejati itu tumbuh melalui rangkaian pilihan dan keputusan yang membentuk kebiasaan seumur hidup. Tidak sesaat, tidak instan. Orang yang memilihnya tidak merasa berat, sebab ia merasakan bahwa Tuhan Yesus telah membuka jalan dan memberi teladan tentang hidup yang demikian. Maka saudara-saudara, semoga kita mau dan mampu menempuh jalan orang benar dan merasakan kebahagiaan sejati itu dalam perjalanan kita. Tidak perlu menunggu nanti, karena kebahagiaan bukan puncak, tetapi kebahagiaan bisa kita peroleh dalam perjalanan, dalam proses menuju kesempurnaan. Sekali lagi, semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang mau dan mampu menempuh jalan orang benar itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui sabdanya pada sore hari ini kita diundang untuk melalui jalan alternatif, jalan keselamatan, jalan pertobatan menuju kebahagiaan. Maka mari kita siapkan diri kita untuk menyambut sabdanya. Marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebahagiaan adalah sebuah pilihan, bukan hadiah, bukan juga paksaan. Maka kebahagiaan itu perlu diperjuangkan, dan dalam perjuangan itu butuh pengorbanan. Dalam warta bacaan pertama, Allah mengajar kita tentang apa yang memberi faedah dan menuntun kita di jalan yang harus kita tempuh. Sementara dari kita diharapkan memperhatikan perintah-perintahnya.
Hal yang sama tampak dalam Mazmur. Dalam Mazmur itu Allah menunjukkan dua jalan, yakni jalan orang benar dan jalan orang fasik. Dalam Mazmur itu ditegaskan kebahagiaan tidak dapat diperoleh dari perbuatan orang fasik, dari perbuatan orang berdosa, tidak bisa. Sebaliknya, kebahagiaan hanya diperoleh melalui hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang hidup seturut firman-Nya akan diberkati dengan keberhasilan dan Tuhan berkenan kepadanya. Akan tetapi, rupanya bagi kebanyakan orang, jalan kebenaran, jalan kebahagiaan dipandang rumit, dipandang terlalu sulit. Tokoh-tokoh penuntun di jalan kebenaran, di jalan kebahagiaan ditolak, sebagaimana diwartakan dalam Injil. Yohanes datang memperkenalkan jalan askese, jalan pertobatan yang tidak mudah, tetapi dianggap kerasukan setan. Sementara Sang Putra Allah memperkenalkan jalan belas kasih, tetapi ia dicap seorang pelahap, peminum, dan juga sahabat pemungut cukai, orang berdosa. Jadi rumit sekali. Maka dari warta disampaikan kepada kita sore hari ini, kiranya kita bisa merenungkan beberapa hal. Yang pertama, banyak orang mengharapkan kebahagiaan sejati. Akan tetapi kebanyakan orang memahami dan mengakui bahwa kenikmatan sesaat itu dianggap sebagai satu kebahagiaan sejati. Ya, kenikmatan sesaat dianggap sebagai satu kebahagiaan sejati. Mengapa demikian? Ya karena mereka berada di jalan orang fasik itu, di jalan orang berdosa. Yang kedua, kebahagiaan sejati adalah sebuah alternatif. Ya, sekali lagi, kebahagiaan sejati adalah sebuah alternatif. Pilihan akan kebahagiaan adalah tanggung jawab kita sendiri. Memang Allah menyediakan dan menunjukkan jalannya, tetapi Ia tidak memaksa kita untuk menjalani atau melalui jalan itu. Keputusan sepenuhnya ada di tangan kita. Maka kebahagiaan adalah sebuah alternatif, sebuah tawaran. Diterima atau tidak tergantung dari kita. Keputusannya ada di kita, bukan ada di Tuhan Allah. Yang terakhir, kebahagiaan sejati itu tumbuh melalui rangkaian pilihan dan keputusan yang membentuk kebiasaan seumur hidup. Tidak sesaat, tidak instan. Orang yang memilihnya tidak merasa berat, sebab ia merasakan bahwa Tuhan Yesus telah membuka jalan dan memberi teladan tentang hidup yang demikian. Maka saudari-saudara, semoga kita mau dan mampu menempuh jalan orang benar dan merasakan kebahagiaan sejati itu dalam perjalanan kita. Tidak perlu menunggu nanti, karena kebahagiaan bukan puncak, tetapi kebahagiaan bisa kita peroleh dalam perjalanan, dalam proses menuju kesempurnaan. Sekali lagi, semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang mau dan mampu menempuh jalan orang benar itu. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, waktu Tuhan kami mewartakan hingga Engkau datang. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.